Prancis baru saja mengirimkan pesan peringatan kepada seluruh peserta Piala Dunia 2026. Skor 4-1 di Stadion Gillette semalam bukan sekadar kemenangan, tapi sebuah demonstrasi kekuatan. Ousmane Dembélé menggila dengan hat-trick super cepatnya, sementara Norwegia justru membuat keputusan yang bikin geleng-geleng kepala dengan memarkir Haaland dan Odegaard. Apa sebenarnya rencana mereka? Yuk mari kita simak videonya. Banyak yang dibuat terkejut saat daftar starting line-up Norwegia diumumkan sebelum laga dimulai. Pelatih Ståle Solbakken mengambil keputusan yang benar-benar di luar dugaan dengan mencadangkan sejumlah pemain andalannya, seperti Erling Haaland, Martin Odegaard, dan Alexander Sørloth. Keputusan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi. Apakah ini bagian dari strategi untuk menghemat tenaga, atau justru sebuah blunder yang terlalu berani? Dari situasi yang terlihat, Norwegia tampaknya merasa cukup aman dengan posisi mereka di klasemen sehingga memilih melakukan rotasi demi menjaga kebugaran para pemain inti. Namun, perjudian itu ternyata harus dibayar sangat mahal. Di sisi lain, Prancis justru turun dengan kekuatan terbaiknya. Didier Deschamps tidak memberi ruang untuk lengah dan langsung memainkan Kylian Mbappé sejak menit pertama. Perbedaan kualitas serta intensitas permainan begitu terasa sejak peluit awal dibunyikan. Prancis tampil agresif, menekan tanpa henti, dan memanfaatkan setiap celah di lini pertahanan Norwegia. Akibatnya, strategi rotasi Solbakken gagal membuahkan hasil dan justru membuat timnya kesulitan mengimbangi permainan Les Bleus sepanjang pertandingan. Hat-trick kilat dalam 32 menit. Pertandingan baru saja dimulai, tetapi Prancis langsung menunjukkan mentalitas juara. Belum genap 20 detik. Kylian Mbappé sudah mengancam gawang Norwegia lewat tendangan keras yang menghantam mistar. Meski belum berbuah gol, peluang itu menjadi sinyal bahwa Les Bleus datang bukan untuk bermain aman. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan hingga akhirnya pada menit ke-7, kerja sama cepat antara Mbappé dan Ousmane Dembélé berhasil memecah kebuntuan. Dembélé menyelesaikan umpan matang Mbappé dengan tenang dan membawa Prancis unggul lebih dulu. Dominasi Prancis belum berhenti. Pada menit ke-20, Mbappé kembali menunjukkan kualitasnya sebagai kreator serangan dengan memberikan assist kedua yang kembali dikonversi menjadi gol oleh Dembélé. Puncaknya terjadi pada menit ke-32. Berawal dari kerja keras Aurelien Tchouaméni merebut bola dan mengirim umpan terukur, Dembélé melepaskan penyelesaian klinis untuk mencetak hat-trick spektakuler. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pertandingan praktis sudah berada di bawah kendali Prancis. Penampilan Dembélé malam itu menjadi bukti mengapa namanya semakin sering disebut sebagai salah satu kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Penalti gagal dan gol penutup. Meski tertinggal jauh, Norwegia sempat memberi perlawanan lewat gol Thelo Aasgaard pada menit ke-21 yang sempat membangkitkan harapan. Peluang emas datang di awal babak kedua saat mereka mendapat hadiah penalti pada menit ke-50. Namun, Jørgen Strand Larsen gagal memanfaatkan kesempatan itu setelah tendangannya berhasil digagalkan Mike Maignan. Penyelamatan tersebut menjadi momen penting yang menjaga dominasi Prancis sekaligus membuktikan kualitas Maignan sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Prancis kemudian kembali mengendalikan jalannya pertandingan dengan serangan-serangan cepat yang membuat pertahanan Norwegia terus tertekan. Menjelang akhir laga, pemain muda berbakat Desiré Doué ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan matang Bradley Barcola. Gol itu menutup pesta kemenangan Les Bleus, yang akhirnya menang meyakinkan 4-1 sekaligus mengirim pesan kuat kepada para pesaing bahwa mereka siap menjadi salah satu kandidat utama juara Piala Dunia 2026. Kesimpulan dan prediksi babak gugur. Hasil pertandingan ini benar-benar menutup perjalanan grup I dengan cara yang sangat meyakinkan. Prancis keluar sebagai penguasa grup setelah meraih poin sempurna, 9 poin dari 3 pertandingan. Catatan itu bukan hanya menunjukkan konsistensi, tetapi juga memperlihatkan bahwa mereka mampu tampil dominan melawan berbagai tipe lawan. Produktivitas gol yang tinggi, pertahanan yang semakin solid, serta kedalaman skuad yang luar biasa membuat Les Bleus pantas disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Yang paling mengesankan bukan sekadar kemenangan 4 gol atas Norwegia, melainkan bagaimana cara Prancis mengendalikan pertandingan sejak detik pertama. Mereka langsung menekan, memaksa lawan bertahan, dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk mengembangkan permainan. Ketika sebuah tim mampu mengontrol tempo selama hampir 90 menit penuh, itu menjadi tanda bahwa mereka bukan hanya memiliki pemain-pemain hebat, tetapi juga organisasi permainan yang matang.
Kini perjalanan mereka berlanjut ke babak 32 besar. Jika tidak ada perubahan pada bagan turnamen, Prancis berpeluang menghadapi Swedia. Meski secara kualitas Prancis lebih diunggulkan, pertandingan di fase gugur selalu memiliki cerita yang berbeda. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki kesalahan. Satu momen lengah saja bisa mengakhiri perjalanan sebuah tim. Namun jika melihat performa saat ini, sulit untuk tidak menjagokan Prancis. Lini depan mereka sedang berada dalam performa terbaik. Ousmane Dembélé tampil luar biasa dan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Kecepatan, kreativitas, serta penyelesaian akhirnya membuat pertahanan lawan kewalahan sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Kylian Mbappé juga menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin serangan. Di lini tengah, Prancis juga terlihat begitu seimbang. Mereka mampu menjaga penguasaan bola sekaligus memutus serangan lawan dengan cepat. Transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung sangat mulus. Hal inilah yang membuat mereka begitu sulit dihentikan. Ketika kehilangan bola, mereka langsung melakukan tekanan tinggi. Ketika berhasil merebut bola, mereka langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Pertahanan mereka pun patut mendapat apresiasi. Walaupun sempat kebobolan 1 gol, secara keseluruhan organisasi lini belakang tampil disiplin. Ditambah lagi dengan penampilan Mike Maignan yang kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia. Penyelamatan penaltinya menjadi titik balik yang sangat penting. Andaikan penalti tersebut menjadi gol, bukan tidak mungkin pertandingan akan berubah jauh lebih sulit bagi Prancis. Tetapi Maignan berhasil menjaga keunggulan tim dan mematahkan semangat Norwegia. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi besar bagi Norwegia. Banyak penggemar sepak bola yang masih mempertanyakan keputusan pelatih Ståle Solbakken yang memilih menyimpan beberapa pemain bintangnya, termasuk Erling Haaland dan Martin Odegaard. Keputusan tersebut tentu memiliki alasan tersendiri. Bisa jadi sang pelatih ingin menjaga kebugaran pemain, menghindari risiko cedera, atau sudah memikirkan strategi jangka panjang menghadapi fase gugur. Namun kenyataannya, strategi itu justru menjadi perdebatan besar. Ketika menghadapi salah satu tim terbaik dunia, kehilangan pemain-pemain terbaik membuat Norwegia tampak kesulitan sejak awal pertandingan. Mereka tidak mampu memberikan tekanan berarti kepada Prancis. Kreativitas serangan berkurang drastis, sementara pertahanan mereka terus-menerus ditekan. Memang benar, sepak bola bukan hanya tentang 11 pemain terbaik. Sebuah tim harus memiliki kedalaman skuad. Akan tetapi, menghadapi lawan sekelas Prancis tentu membutuhkan kekuatan maksimal. Banyak yang merasa bahwa keputusan tersebut justru membuat Norwegia kehilangan momentum dan kepercayaan diri. Walaupun kalah telak, Norwegia masih memiliki kesempatan bangkit di babak berikutnya. Mereka diperkirakan akan menghadapi Pantai Gading, tim yang terkenal kuat secara fisik dan agresif. Untuk bisa melaju lebih jauh, Norwegia harus memperbaiki pertahanan, meningkatkan efektivitas serangan, serta menurunkan pemain terbaik sejak awal laga. Di sisi lain, kemenangan ini semakin menegaskan bahwa Prancis merupakan salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Mereka tampil solid di semua lini, didukung kedalaman skuad yang membuat kualitas permainan tetap terjaga meski melakukan rotasi. Namun, tantangan di fase gugur tentu akan jauh lebih berat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Prancis mampu melaju hingga final dan meraih gelar juara? Atau ada tim lain yang bisa menghentikan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.